Neraca perdagangan Indonesia sepanjang bulan Januari hingga Juni 2025 tercatat surplus mencapai 19,48 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia kembali hadir dalam ajang ASEAN Online Sale Day, gelaran belanja online terbesar di kawasan Asia Tenggara. Hamas menolak seruan peluncuran senjata sebagai bagian dari negosiasi gencatan senjata dengan Israel. Halo pemirsa, IDX Channel kembali berjumpa bersama kami dalam Prime Market Highlights dan kali ini saya bersama dengan rekan Vina Munawar. Vina, apa kabar? Halo Fajar, apa kabar? Sudah lama kita tidak bersama ya rasanya. Ya, Vina baru pulang umroh nih ya, Vin. Ya, gimana Vin di sana, panaskah atau seperti apa sih sebetulnya suasana terakhir-terakhir ini di Arab Saudi kemarin? Ya, memang kan saat ini di Arab Saudi sedang puncaknya ya musim panas ya. Jadi bisa mencapai 42 derajat Celcius Fajar. Dan itu memang panas sekali. Namun tapi kalau udah di masjid kan pasti adem ya. Jadi tetap semangat dan juga masih nyaman kok untuk menjalankan ibadah umroh. Oke, jadi mungkin Vina dan rekan-rekan ataupun jamaah umroh lainnya mungkin tetap banyak minum gitu ya Vin, atau mungkin pelembab-pelembab terus dipakai ya Vin ya? Iya, pastinya banyak minum, apalagi air zam-zam kan banyak unlimited ya. Itu kesempatan kita juga untuk banyak minum air zam-zam dan pastinya menggunakan moisturizer ya. Oke, mungkin ini bisa jadi tips bagi Anda pemirsa yang juga ingin seperti Vina begitu ya, menyelenggarakan ataupun melaksanakan ibadah umroh dalam waktu-waktu dekat begitu ya, bisa dicatat. Oke pemirsa, kembali di Prime Market Highlight dan tentunya sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com. Iya, dan saya Vina Munawar. Inilah Prime Market Highlights. Ya, kita ke informasi pertama pemirsa. Neraca perdagangan Indonesia sepanjang bulan Januari hingga Juni 2025 tercatat mengalami surplus. Ya, tercatat kinerja neraca perdagangan semester 1 2025 surplus mencapai 19,48 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan kinerja neraca perdagangan Indonesia hingga saat ini masih mencapai tren surplus. Pada periode Juni 2025, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus 4,10 miliar dolar Amerika Serikat. Secara kumulatif, neraca perdagangan dari Januari hingga Juni atau semester 1 2025 mencatatkan surplus mencapai 19,48 miliar dolar Amerika. Surplus perdagangan semester 1 2025 ini terdiri dari surplus non-migas sebesar 18,31 miliar dolar Amerika Serikat dan defisit migas sebesar 8,83 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan juga mencatat total ekspor selama semester 1 2025 mencapai 135,41 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 7,70%. Surplus tersebut dihasilkan dari surplus perdagangan non-migas sebesar 28,31 miliar US dollar dan defisit perdagangan migas sebesar 8,83 miliar US dollar. Total ekspor selama semester 1 tahun 2025 mencapai 135,41 miliar US dollar atau naik 7,70%. Situsi peningkatan ekspor kumulatif tersebut didukung oleh penguatan ekspor non-migas 8,96%. Berdasarkan realisasi kinerja neraca perdagangan Indonesia di semester 1 ini tercatat dalam fase tren surplus selama 62 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga hingga Juli 2025 didukung perbaikan ekonomi global dan kesepakatan dagang strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan optimisme global meningkat setelah Dana Moneter Internasional menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia untuk 2025-2026. Peningkatan ini didorong aktivitas ekonomi semester 1 yang melampaui ekspektasi serta pelonggaran kebijakan fiskal dan likuiditas global.
Di sisi geopolitik, Mahendra menyoroti meredanya ketegangan perdagangan global menyusul kesepakatan tarif antara Amerika Serikat dan sejumlah mitra. Hal ini berdampak pada penguatan pasar keuangan dan arus modal ke negara berkembang termasuk Indonesia. Dan tercapainya kesepakatan perdagangan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat diharapkan dapat memberikan ruang optimalisasi kinerja intermediasi industri jasa keuangan bagi sektor prioritas dan sektor yang berpeluang mendapatkan dampak positif atas kepastian kesepakatan perdagangan itu. OJK mendukung penuh kebijakan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri, merealisasikan peluang-peluang yang ada, termasuk meningkatkan peran lembaga jasa keuangan dalam skema pembiayaan untuk program prioritas pemerintah dengan tetap menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Kementerian Perindustrian mengklaim sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat mendukung kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang diterapkan di Indonesia. Dugaan ini mencuat di tengah perundingan bekerja sama dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menurut juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, salah satu perusahaan asal negeri Paman Sam di sektor alat kesehatan secara tegas meminta agar pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kebijakan TKDN. Perusahaan tersebut menilai kebijakan TKDN memberikan kepastian bisnis dan perlindungan terhadap investasi yang telah ditanamkan di Indonesia. Selain itu, kebijakan TKDN juga sebagai jaminan terhadap keberlangsungan produksi mereka di Indonesia. Kemenperin memastikan kebijakan TKDN merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk memperkuat industri dalam negeri, menarik investasi yang berbasis produksi lokal, dan membangun ekosistem industri yang kompetitif. Dukungan dari investor asing terhadap kebijakan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri. Karena kebijakan TKDN itu akan melindungi investasi mereka di Indonesia dan akan memastikan produk mereka akan dibeli bisa oleh belanja pemerintah, belanja BUMN. Jadi perusahaan Amerika sendiri memandang bahwa TKDN itu diperlukan untuk melindungi investasi mereka di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan PMK nomor 55 tahun 2025 tentang mekanisme pemberian subsidi bunga atau subsidi margin kredit industri padat karya atau KIPK. Ya, dalam belaid baru tersebut, subsidi bunga dan margin untuk kredit industri padat karya diberikan sebesar 5% efektif per tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan mekanisme pemberian subsidi bunga atau subsidi margin kredit industri padat karya atau KIPK melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 55 tahun 2025. Dalam belaid baru tersebut, Sri Mulyani memberikan subsidi bunga dan margin untuk kredit industri padat karya sebesar 5% efektif per tahun. Meski demikian, besaran bunga bisa saja berubah dengan mempertimbangkan kebijakan dari Komite Kebijakan yang dibentuk oleh Presiden. Sri Mulyani menegaskan aturan baru ini dikeluarkan untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha hingga memperluas penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk memberikan dukungan dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha industri padat karya. Adapun pasal 4 PMK tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa penerima subsidi bunga atau margin KIPK, yakni individu atau badan usaha yang masuk dalam kategori industri padat karya tertentu. Kategori maupun kriteria penerima subsidi nantinya akan diatur oleh Kementerian Perindustrian. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, kalau kita lihat tadi PMK yang diterbitkan begitu ya, Ya. Vini, oleh pemerintah untuk kemudian menjadi stimulus bagi industri padat karya, ini sepertinya harus kita dukung begitu, karena industri padat karya ini biasanya memang ditandai dengan jumlah karyawan yang banyak, cukup masif. Jadi memang jika ada stimulus tertentu, terutama dari sektor keuangan, tadi ada subsidi bunga ataupun margin kredit, tentunya diharapkan bisa menjadi booster tersendiri bagi industri padat karya, Vini. Iya, benar sekali Fajar. Dan diharapkan juga dengan adanya subsidi ini ya, industri-industri padat karya tersebut bisa mungkin lebih ekspansi ya dalam bisnis, dan diharapkan juga dapat membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Ya, tentu itu yang Gitu. kita harapkan bersama dari apa yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Baik, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Program cek kesehatan gratis untuk seluruh siswa-siswi di seluruh sekolah di Indonesia resmi dimulai. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, pemerintah terus mendorong kontribusi UMKM diperluas dalam sistem belanja negara berbasis digital. Ya, LKPP meyakini digitalisasi menjadi sebuah syarat wajib agar bisa bersinergi dengan cepat dan tepat. Pemerintah terus mendorong kontribusi UMKM diperluas dalam sistem belanja negara berbasis digital, serta mendorong kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara digital. Menurut Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP Hendrar Prihadi, digitalisasi menjadi sebuah syarat wajib agar bisa bersinergi dengan cepat dan tepat. Hendrar meyakini platform yang dikembangkan lewat katalog bersinar dan yang juga dikembangkan mitra LKPP RI melalui e-marketplace akan menjadi terobosan untuk mempermudah transaksi. Yang kita kembangkan lewat katalog bersinar, kemudian teman-teman lewat marketplace, itu juga bagian daripada mempermudah orang bertransaksi. Nah, kita fokus pada arah itu, terutama untuk sektor pengadaan pemerintah dengan swasta. Kita buat regulasinya, kita buat sistemnya. Mudah-mudahan kecepatan itu bisa membuat pembangunan yang ada di Indonesia ini semakin lebih agresif, lebih bermanfaat buat masyarakat yang ada di luar. LKPP berharap melalui katalog elektronik baru, pelaku usaha termasuk UMKM bisa semakin mudah ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Berikutnya pemirsa, Indonesia kembali hadir dalam ajang Asian Online Sale Day atau AOST 2025. Gelaran belanja online terbesar di kawasan Asia Tenggara ini bisa mendorong pembangunan ekonomi negara ASEAN secara berkelanjutan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan potensi ASEAN Online Sale Day di tahun 2025 ini cukup besar bagi perdagangan dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, khususnya bagi perdagangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Indonesia sendiri dalam ajang belanja online pertama dan terbesar di regional ini akan fokus terhadap pengembangan UMKM, ekonomi, dan investasi. Harapannya, ASEAN Online Sale Day dapat menciptakan peluang pasar ekspor di kawasan ASEAN, serta dapat meningkatkan daya saing sektor UMKM Indonesia. Saya berharap adanya ASEAN Online Sale Day ini dapat menjadi ajang para pengusaha, khususnya UMKM, untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produknya di pasar ekspor, terutama di negara-negara anggota ASEAN. Semoga ASEAN Online Sale Day juga menjadi momentum peningkatan ekspor produk Indonesia di Asia Tenggara, serta menjadi bukti konkret dukungan bagi para UMKM. Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai hadirnya sektor UMKM di ajang ASEAN Online Sale Day 2025 ini sebagai upaya kuat meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini, forum belanja online terbesar di kawasan Asia Tenggara ini sangat berdampak luas terhadap perluasan pasar ekspor dan langkah strategis dalam meningkatkan sektor UMKM naik kelas.
Untuk itu, founder UMKM Perempuan Perintis Indonesia atau UPrintis Indonesia ini menekankan bahwa sektor UMKM membutuhkan upaya kolaborasi dan business matching untuk memaksimalkan potensi ekspor produk melalui perluasan jaringan, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Katakanlah ini membawa manfaat bagi teman-teman pelaku UMKM. Mereka memiliki hak merek, mereka memiliki sertifikasi untuk bisa menambah daya saing mereka. Tapi itu saja nggak cukup. Harus ada business matching, harus ada program-program yang lebih berdampak untuk keberlanjutan usaha mereka. Karena tidak hanya ada di kegiatan ini saja, ini yang harus ditekankan kepada seluruh kementerian agar tetap menjaga keberlanjutan dari Program cek kesehatan gratis untuk seluruh siswa-siswi di seluruh sekolah di Indonesia resmi dimulai. Menargetkan 53 juta penerima manfaat. Program CKG merupakan pencegahan untuk mendeteksi sedari dini agar bisa ditangani penyakit yang ditemukan berbahaya. Program cek kesehatan gratis untuk seluruh siswa-siswi di seluruh sekolah di Indonesia resmi dimulai. Program CKG itu menargetkan 53 juta penerima manfaat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, kick-off program CKG tersebut disebar di 12 titik sekolah di seluruh Indonesia. Di SMAN 6 Tangsel, terdapat 1.225 siswa yang dilakukan pemeriksaan program tersebut, mulai dari screening hingga uji kebugaran. Ada 1.225 siswa dan mungkin diperlukan 3 hari kalau kata Pak Kepala Sekolah tadi sama Dinas Kesehatan untuk memeriksa kesehatan seluruh anak-anak di sini. Hasan menambahkan program CKG tersebut merupakan pencegahan untuk mendeteksi sedari dini agar bisa ditangani penyakit yang ditemukan berbahaya. Hasan meminta agar Dinas Kesehatan termasuk juga oleh pihak sekolah terus memberikan edukasi program CKG. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, IDX Channel. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis di salah satu sekolah di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Ya, Wakil Menteri Kesehatan Dante mengatakan jenis pemeriksaan kesehatan gratis ini sesuai dengan jenjang pendidikan. Sekolah dasar meliputi 13 jenis pemeriksaan seperti nutrisi, mata, gigi, telinga, tekanan darah, gula darah, TBC, kesehatan reproduksi hingga deteksi perilaku merokok untuk siswa kelas 5 dan kelas 6. Untuk pelajar SMP ada 15 jenis pemeriksaan dengan tambahan screening HPV dan thalassemia untuk siswi kelas 9. Sementara untuk pelajar SMA meliputi pemeriksaan hampir sama dengan SMP tanpa screening HPV. Nuansanya tidak menakutkan pemeriksaan kesehatan gratis ini, justru menggembirakan anak-anak. Jadi ada pemeriksaan gigi, ada pemeriksaan tensi, ada pemeriksaan mata. Kan penting tuh mata tuh, kalau matanya terganggu, nanti waktu mereka melakukan proses belajar mengajar, mereka nggak kelihatan, prestasinya turun. Prestasi turunnya bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka nggak bisa lihat yang ditulis bukunya di papan tulis. Kemudian saya juga lihat pemeriksaan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Itu juga berjalan bagus, anak-anaknya antusias. Ya, ini merupakan program yang menurut saya sangat baik ya untuk menjadi langkah preventif untuk mencegah masalah-masalah atau penyakit-penyakit di jangka panjang ya. Apalagi tadi dijelaskan ada juga screening HPV, di mana di luar negeri ini sudah kewajiban ya, apalagi bagi siswi-siswi atau wanita di sekolah-sekolah itu mendapatkan screening HPV dan juga malah dapat vaksin ya. Karena yang bagi wanita-wanita gitu ya Fajar ya, kanker H atau serviks tersebut merupakan pembunuh nomor 1 bagi wanita, dan ini merupakan hal baik apalagi di Indonesia sudah mulai aware terhadap hal tersebut ya. Ya, apalagi ditambah dengan adanya tindak lanjut begitu ya, tidak hanya kemudian dicek kesehatannya, tapi juga didorong ataupun dibantu oleh pemerintah jika memang ada ditemukan kondisi-kondisi atau kendala-kendala kesehatan pada para siswa dan juga siswi, ini bisa kemudian dibantu ditindaklanjuti ke fasilitas kesehatan terkait agar kemudian juga siswa-siswi ini bisa terus belajar begitu ya dengan tenang tanpa kekhawatiran terkait dengan kondisi kesehatannya, apalagi memang ini dikaitkan dengan generasi Indonesia Emas 2045. Nah, ini berbagai upaya memang harus diberikan, selain ada MBG juga sudah diberikan. Nah, cek kesehatan gratis
juga kita harapkan bisa menjadi pendukung yang tepat untuk para siswa-siswa SMA ataupun siswa-siswi secara keseluruhan di Indonesia. Iya, benar sekali Fajar. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya di mana pemerintah mendorong pemanfaatan susu segar produksi peternak lokal. Dan informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa. Pemerintah mendorong pemanfaatan susu segar produksi peternak lokal sebagai penopang utama program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut kebutuhan susu segar untuk program MBG sangat besar, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui. Oleh karena itu pemerintah ingin memastikan pasokan tersebut bisa dipenuhi dari produksi peternak dalam negeri. Ketersediaan susu berkualitas tinggi yang dihasilkan secara berkelanjutan diakui menjadi salah satu kunci keberhasilan program MBG. Untuk itu ekosistem peternakan dari hulu ke hilir harus diperkuat, mulai dari penyediaan bibit unggul hingga jaminan pakan yang bernutrisi. Sudaryono memastikan pentingnya mendampingi peternak agar mampu memproduksi susu secara konsisten dan memenuhi standar kualitas. Dengan demikian, susu segar bisa langsung disalurkan ke koperasi, industri atau bahkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di desa dan kecamatan. Dengan adanya MBG kan men-trigger produksi susu dalam negeri, ya, baik itu dinas maupun masyarakat. Dan di Batu Raden ini kan ada produksi oleh dinas, oleh kementerian kan 7.000 liter. Saya tadi semalam juga sudah ketemu dengan beberapa pihak, khususnya bagi pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas. Bahkan nih ada teman-teman dari Cilacap sudah kita panggil. Intinya saya minta 7.000 itu kalau bisa diserap MBG semua. Nanti terkait harga kan tentu ada diakali, apakah mungkin nggak perlu pakai botol, karena botolnya aja udah mahal kan. Mungkin pakai bantal plastik ya, terus pakai, tinggal diakali aja ya. Yang penting itu intinya adalah anak-anak kita. Badan Gizi Nasional terus bekerja keras mengejar target 20 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis sebelum perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Indonesia. Hingga 3 Agustus 2025, Badan Gizi Nasional mencatat jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 7,87 juta orang. Badan Gizi Nasional terus bekerja keras mengejar target 20 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis sebelum perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Indonesia pada 17 Agustus 2025. Strategi percepatan dilakukan dengan pemendekan waktu verifikasi serta penempatan kepala SPPG lebih awal di lokasi prioritas. Hingga 3 Agustus 2025, Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 2.871 unit sentra pelayanan pangan dan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia telah aktif dengan jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 7,87 juta orang. Badan Gizi Nasional menargetkan pada 10 Agustus mendatang, jumlah SPPG akan meningkat menjadi sekitar 5.204 unit dan total penerima manfaat akan menembus angka 15 juta orang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Pupuk Indonesia Persero telah menjalin kerjasama kemitraan strategis dengan Petronas Chemical Group Berhad. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero, Rahmat Pribadi mengatakan, kemitraan strategis ini menjadi bukti nyata Perseroa dalam mendukung ketahanan pangan nasional. PT Pupuk Indonesia Persero telah menjalin kerjasama kemitraan strategis dengan Petronas Chemical Group Berhad melalui penandatanganan kelanjutan nota kesepahaman. Selain itu, kedua perusahaan ini juga telah menyepakati studi kelayakan bersama untuk pengembangan teknologi pabrik metanol. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero, Rahmat Pribadi mengatakan, kemitraan strategis ini menjadi bukti nyata perseroan dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan regional, berdaya saing, serta selalu berupaya mewujudkan ketahanan pangan di skala regional. Indonesia. Jadi ini sebuah kolaborasi tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan negara masing-masing, tapi hopefully juga regional. Dan tidak hanya ketahanan pangan, tapi juga ketahanan industri. Makanya tidak hanya yang berhubungan dengan pupuk, tapi juga berhubungan dengan metanol dan chemical lainnya. Rahmat menambahkan adanya jalinan mitra strategis dengan Petronas Chemical Group Berhad diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor dan mendorong kemandirian energi nasional.
Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat terjadi kenaikan harga beras sebesar 2,71% pada Juli 2025. Ya, adapun di tingkat eceran naik dari 15.072 per kilogram menjadi 15.276 per kilogram. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi kenaikan harga beras di tingkat grosir, penggilingan, dan eceran, di mana rata-rata sebesar 2,71% pada Juli 2025. Berdasarkan kualitas beras di penggilingan, beras premium naik 1,93% secara bulanan dan naik 2,14% secara tahunan. Sedangkan beras medium naik 3,07% secara bulanan dan naik 5,96% secara tahunan. Rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan Juli 2025 secara total adalah naik 2,71% secara month-to-month dan naik sebesar 4,14% secara year on year. Dan jika kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 1,93% secara month-to-month dan naik 2,14% secara year on year. Adapun harga beras di tingkat penggilingan mengalami kenaikan dari Rp12.994 per kilogram menjadi Rp13.346 per kilogram. Beras di tingkat grosir dari Rp13.979 per kilogram menjadi Rp14.202 per kilogram. Serta di tingkat eceran dari Rp15.072 per kilogram menjadi Rp15.276 per kilogram. Tim Liputan IDX Channel. Ya, ada kenaikan harga beras begitu ya berdasarkan data BPS. Tentunya ini bisa jadi fakta baru yang ditemukan di lapangan bahwa akhirnya masyarakat sepertinya semakin kesulitan ya, Vin, di tengah daya beli yang memang belum begitu kembali ke level optimal. Tapi ternyata harga kebutuhan pokok seperti beras ini mengalami kenaikan. Kita harapkan memang berbagai upaya oleh para pemangku kepentingan ini bisa dilakukan untuk menjaga kestabilan harga beras agar kemudian masyarakat ya bisa menghitung-hitung lah bagaimana kemudian pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya bisa tercukupi. Benar sekali, Fajari. Di tengah harga beras naik dan kepercayaan masyarakat juga sedang berkurang ya akibat kasus terkait beras kemarin. Jadi mungkin banyak sekali ya beban masyarakat sepertinya. Dan semoga saja Indonesia bisa cepatnya swasembada pangan agar kestabilan harga beras tadi bisa terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Betul sekali, itu yang menjadi harapan kita semua, pemirsa. Dan dari informasi soal kenaikan harga beras tadi, pemirsa, kita bergeser ke informasi mancanegara, di mana OPEC Plus akan menambah produksi minyak sebanyak 548.000 barel per hari di September 2025. Ya, informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Kelompok Hamas menolak seruan perlucutan senjata sebagai bagian dari negosiasi gencatan senjata dengan Israel. Ya, Hamas menyebut perlawanan bersenjata akan terus dilakukan hingga terwujudnya negara Palestina merdeka. Kelompok Hamas asal Palestina secara tegas menolak seruan untuk melucuti senjata terkait proses negosiasi gencatan senjata dengan Israel. Hamas juga menyatakan tidak akan menyerahkan senjata kecuali jika terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Pernyataan tegas ini disampaikan sebagai respon Hamas terhadap klaim utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang mengklaim Hamas telah bersedia menerima opsi pelucutan senjata untuk tercapainya gencatan senjata di Gaza. Dalam pernyataan resminya, Hamas membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa perjuangan bersenjata tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari perlawanan hingga tercapainya kedaulatan penuh bagi bangsa Palestina. Sementara itu, sejumlah negara Arab dan negara Barat termasuk Prancis dan Kanada mendesak Hamas untuk melepaskan kendali atas Gaza dan melucuti persenjataannya. Inggris juga dikabarkan tengah mempertimbangkan pengakuan negara Palestina jika Israel tak memenuhi syarat tertentu sebelum bulan September. Namun, meski tekanan diplomatik terus meningkat, Hamas tetap bersikukuh bahwa pelucutan senjata hanya dapat dibicarakan sebagai bagian dari tahap akhir proses politik dan bukan sebagai prasyarat awal perundingan. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, Amerika Serikat berencana menghentikan pendanaan yang selama ini berkontribusi sekitar 22% dari total anggaran PBB. Penghentian tersebut pun menjadikan PBB berencana merestrukturisasi anggaran dan jumlah pegawai. Perserikatan Bangsa-Bangsa berencana memangkas anggaran dan pegawai secara besar-besaran usai Amerika Serikat memutuskan akan menghentikan pendanaan kepada PBB. Langkah Amerika Serikat tersebut telah mendorong PBB untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan secara menyeluruh. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut restrukturisasi akan mencakup pemangkasan anggaran dan jumlah pegawai yang akan menurunkan total anggaran PBB menjadi hanya sekitar 3,7 miliar dolar Amerika per tahun. Adapun PHK di kelembagaan PBB diproyeksikan akan menyasar sekitar 3.000 pegawai secara resmi. Pemangkasan anggaran dan jumlah pegawai ini pun menunjukkan ancaman serius Amerika Serikat dalam dukungannya terhadap PBB, di mana selama ini negeri Paman Sam berkontribusi sekitar 22% dari total anggaran PBB. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan menghentikan pendanaan terhadap PBB dan juga akan mundur dari sejumlah badan PBB dengan evaluasi menyeluruh yang diperkirakan akan memicu pemotongan lebih lanjut. Berbagai sumber IDX Channel. Kelompok produsen minyak OPEC Plus sepakat secara prinsip untuk menambah produksi minyak sebesar 548.000 barel per hari pada bulan September. Kesepakatan ini datang di tengah kekhawatiran akan terganggunya pasokan global akibat perang Rusia-Ukraina. Kelompok produsen minyak OPEC Plus sepakat secara prinsip untuk menambah produksi minyak sebesar 548.000 barel per hari pada bulan September. Tambahan produksi September ini menandai berakhirnya pemangkasan produksi besar OPEC Plus sebesar 2,2 juta barel per hari. Kenaikan produksi sudah dilakukan secara bertahap sejak April dengan tren peningkatan tiap bulan. Sementara Uni Emirat Arab juga mendapat izin khusus untuk menaikkan produksinya sebanyak 300.000 barel per hari. Keputusan ini diambil saat Amerika Serikat mendesak India menghentikan impor minyak Rusia untuk menekan Moskow agar setuju berdamai dengan Ukraina. Tekanan tambahan datang dari sanksi Uni Eropa yang menyebabkan perusahaan migas India menghentikan pembelian dari Rusia. Adapun OPEC Plus sendiri menguasai hampir setengah dari produksi minyak dunia dan sedang fokus merebut kembali pangsa pasar global. Meski pemangkasan besar dihentikan, OPEC Plus masih menerapkan pengurangan sukarela sebesar 1,65 juta barel per hari dari 8 anggotanya. Pemangkasan tambahan sebesar 2 juta barel per hari juga masih berlaku hingga akhir 2026. Berbagai sumber IDX Channel. India menyatakan tetap berkomitmen melanjutkan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Pemerintah India menyebut negosiasi berlanjut meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyatakan India terkena tarif resiprokal sebesar 25%. Kementerian Luar Negeri India menyatakan kedua negara tetap fokus pada agenda substansial yang telah disepakati antara Washington dan New Delhi, di mana delegasi dari kedua negara dijadwalkan untuk bertemu pada akhir Agustus ini sebagai bagian dari upaya melanjutkan pembicaraan yang selama ini terhambat dari India dan Amerika Serikat. Namun, India menegaskan bahwa tidak akan berkompromi dalam hal sektor pertanian dan produk susu. Dalam hal ini, pemerintah India menolak kemungkinan impor produk susu karena kekhawatiran terkait isu keagamaan dalam pakan hewan yang digunakan dalam proses produksi susu. Produsen gadget Apple memprediksi akan terjadi lonjakan bea masuk produk di kuartal 3 2025 hingga menjadi 1,1 miliar dolar Amerika. Ya, lonjakan biaya tersebut sebagai imbas dari pemberlakuan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kebijakan tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat juga berimbas pada operasional perusahaan asal Amerika Serikat. Salah satunya adalah perusahaan produsen gadget Apple Inc.
Perusahaan asal California ini memprediksi akan mengeluarkan biaya lebih besar akibat kebijakan tarif masuk terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di mana dalam laporan keuangan terbaru, Apple memprediksi akan mengeluarkan biaya tambahan hingga 1,1 miliar dolar Amerika di sepanjang kuartal 3 2025. Alokasi tersebut membengkak jika dibandingkan alokasi dana untuk tarif masuk pada kuartal 2 2025 yang sebesar 800 juta dolar Amerika. Proyeksi peningkatan alokasi bea masuk tersebut merujuk pada pengenaan bea masuk terhadap barang dari sejumlah pemasok produk Apple ke pasar Amerika Serikat, termasuk dari China. Meskipun awalnya ditujukan untuk menekan dominasi produk China di pasar Amerika Serikat, kebijakan ini justru turut membebani perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat yang menerima pasokan barang produksi luar negeri termasuk Apple yang menerima pasokan barang dari China dan India. Adapun dalam beberapa tahun terakhir, Apple mulai memindahkan sebagian produksi ke India dan Vietnam untuk mengurangi risiko akibat kebijakan dagang Amerika Serikat dan China. Namun langkah ini belum sepenuhnya membebaskan Apple dari kebijakan tarif Trump. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Apple mencatat penjualan 3 miliar unit iPhone sejak tahun 2007. Dan informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Perusahaan milik Warren Buffett, Berkshire Hathaway, memangkas nilai investasinya di Kraft Heinz sebesar 3,76 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 2 2025. Hal ini menjadi salah satu faktor utama turunnya laba bersih Berkshire hingga 59%. Konglomerat milik Warren Buffett, Berkshire Hathaway, memangkas nilai investasinya di Kraft Heinz pada kuartal 2 2025. Penurunan nilai ini terjadi setelah Kraft Heinz menyatakan sedang mempertimbangkan alternatif strategis akibat tekanan kinerja. Saham Berkshire Hathaway di Kraft Heinz kini tercatat hanya senilai 3,76 miliar US dollar setelah pajak atau sekitar 5 miliar US dollar sebelum pajak. Sementara itu laba operasional Berkshire juga turun 4% karena pelemahan premi asuransi dan pendapatan konsumen. Sementara itu Berkshire Hathaway mencatat kepemilikan kas mendekati rekor 344,1 miliar US dollar dan belum membeli kembali saham sejak Mei 2024. Analis menilai hasil kuartal ini lemah dengan pasar menunggu kepastian arah manajemen menjelang pensiunnya Buffett di akhir tahun ini. Di sisi lain, unit konsumen Berkshire seperti Jaswares mengalami penurunan pendapatan hingga 38,5% akibat ketidakpastian tarif global. Meski Kraft Heinz terkena penurunan nilai, investasi besar Berkshire di Occidental Petroleum tetap dinilai wajar dan belum mengalami depresiasi. Buffett sendiri menyebut fluktuasi nilai investasi belum terrealisasi tidak selalu mencerminkan kondisi bisnis secara keseluruhan. Adapun hingga kini pasar mengamati lebih tajam terutama karena performa saham Berkshire yang stagnan dan minim aksi pembelian saham kembali. Berbagai sumber ada Perusahaan teknologi Meta akan melepas aset pusat data senilai 2 miliar dolar Amerika. Pelepasan tersebut merupakan upaya Meta untuk menarik pendanaan eksternal untuk belanja modal. Perusahaan induk media sosial Facebook dan Instagram Meta Platforms Inc. mengumumkan rencana penjualan aset pusat data senilai 2,04 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 33,4 triliun rupiah. Pelepasan aset tersebut sebagai bagian dari strategi baru untuk berbagi beban biaya di bisnis infrastruktur kecerdasan buatan. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan Meta dan perusahaan teknologi besar lainnya yang selama ini dikenal membiayai pertumbuhan mereka secara mandiri. Dalam laporan kuartalan terbaru yang dirilis 1 Agustus lalu, manajemen Meta menyebut bahwa mereka telah menyetujui rencana sebelumnya untuk melepas sebagian aset pusat data dan mengklasifikasikannya sebagai aset yang akan dijual. Aset tersebut mencakup tanah dan proyek konstruksi pusat data yang diperkirakan akan disumbangkan ke pihak ketiga dalam waktu 12 bulan mendatang sebagai bagian dari pengembangan bersama pusat data. Langkah ini bertujuan untuk menarik mitra keuangan eksternal dalam pembangunan pusat data yang akan digunakan mendukung pengembangan teknologi AI generatif.
Manajemen Meta Platforms juga menyatakan bahwa walaupun sebagian besar belanja modal masih akan didanai secara internal, proyek-proyek tertentu dinilai dapat menarik pembiayaan eksternal yang signifikan untuk memberi fleksibilitas jika kebutuhan infrastruktur dirubah di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Apple baru saja mencapai tonggak bersejarah dengan penjualan 3 miliar unit iPhone sejak peluncuran pertamanya pada tahun 2007. Pencapaian ini sekaligus menunjukkan dominasi dan kekuatan merek Apple dalam industri smartphone global selama hampir 2 dekade. Apple mulai menjual iPhone pada 2007 dan memerlukan waktu 9 tahun untuk mencapai 1 miliar unit terjual per 2016. Kecepatan penjualan semakin meningkat dengan tambahan 2 miliar iPhone dalam 9 tahun berikutnya. Menariknya, 1 miliar unit terakhir bahkan terjual dalam waktu kurang dari 4 tahun, menandakan akselerasi pertumbuhan yang luar biasa. Pada kuartal ketiga 2025, iPhone mencatat pertumbuhan penjualan 2 digit, berkontribusi pada pendapatan Apple sebesar 44,6 miliar dolar Amerika dari total pendapatan 94 miliar dolar Amerika, naik 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan penjualan ini juga didorong oleh kekhawatiran konsumen terhadap tarif impor Amerika yang berpotensi menaikkan harga iPhone. Apple dikabarkan akan meluncurkan seri iPhone 17 pada September 2025 dengan model iPhone 17 Air sebagai pengganti seri Plus. Smartphone ini diperkirakan hadir dengan desain ultra tipis, kamera tunggal, chip A19, dan layar 6,6 inci dengan fitur modem in-house Apple yang lebih efisien, menandai langkah perusahaan dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok pihak ketiga. Pencapaian 3 miliar unit iPhone terjual memperkuat posisi Apple sebagai raksasa teknologi global. Dengan inovasi produk terus berlanjut dan investasi di bidang teknologi baru seperti AI, Apple menunjukkan kesiapan menghadapi tantangan pasar dan menjaga loyalitas konsumen di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Ford memperingati 60 tahun ikoniknya model Bronco dengan meluncurkan edisi spesial yang dirancang memadukan gaya retro dan fitur modern. Edisi 60th Anniversary ini menawarkan simbol warisan dan kemampuan off-road yang legendaris dalam desain yang lebih premium dan menggoda. Ford Bronco 60th Anniversary mengusung warna elegan Wimbledon White dan Ruby Red yang klasik dengan atap hardtop senada. Grill depan dilengkapi tulisan Bronco berwarna merah yang ikonik, serta dekel sisi bodi bergaya vintage. Pelek 17 inci dengan logo Bronco nostalgia dan interior kulit 2 warna menambah kesan eksklusif sekaligus fungsional. Bronco edisi 60 tahun ini dibangun atas basis varian Outer Banks yang dilengkapi paket Sasquatch yang menghadirkan suspensi tinggi, ban 35 inci all-terrain, serta differential lock pada kedua poros. Semua fitur ini menjadikan Bronco unggul menjalani medan berat, menawarkan ground clearance mencapai 11,5 inci dan kemampuan heavy waterboarding hingga 33,5 inci. Salah satu opsi mesin yang tersedia adalah 2.3L EcoBoost i4 dengan tenaga 300 HP dan torsi 325 lb-ft yang kuat, dipadukan dengan transmisi manual 7 percepatan atau otomatis 10 percepatan. Kombinasi ini memberikan performa responsif dan efisiensi bahan bakar, sekaligus kenyamanan berkendara yang stabil di berbagai kondisi jalan dan cuaca. Diperkirakan paket 60th Anniversary ini berada di kisaran $60 Amerika untuk model dengan paket Sasquatch. Ford akan mulai menerima pemesanan dalam waktu dekat sebelum model 2026 ini resmi meluncur di pasar global. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, produsen mobil balap Ferrari secara resmi memperpanjang kontrak kerja sama dengan Fred Vasseur sebagai kepala tim Principal Formula One. Ya, pengumuman ini sekaligus menepi spekulasi yang bergulir terkait masa depan Vasseur di tim legendaris asal Italia tersebut. Produsen mobil balap Ferrari secara resmi memperpanjang kontrak kerja sama dengan Fred Vasseur sebagai kepala tim Principal Formula One, di mana pengumuman ini sekaligus menepi spekulasi yang bergulir terkait masa depan Vasseur di tim legendaris asal Italia tersebut.
Sebelumnya pria berusia 57 tahun ini menjabat sebagai pimpinan tim sejak awal 2023 dan disebut sebagai sosok penting di balik keberhasilan Ferrari dalam merekrut juara dunia 7 kali, Lewis Hamilton, dari Mercedes untuk musim ini. Meski sempat diragukan akibat performa tim yang belum konsisten, namun pihak manajemen kini menegaskan komitmen penuh terhadap dirinya. Sementara itu, di bawah arahan Vasseur, tim kuda jingkrak saat ini menempati posisi kedua klasemen konstruktor setelah 13 dari 24 seri balapan F1 musim 2025-2026 tertinggal jauh 268 poin di belakang pemuncak klasemen McLaren. Meski demikian, Ferrari menilai Vasseur telah berhasil membawa perubahan positif serta menunjukkan ketangguhan dalam tekanan. Dukungan terhadap Vasseur juga datang dari Hamilton yang menyuarakan pembelaannya di Grand Prix Kanada bulan lalu, menyusul kabar miring terkait masa depan sang manajer tim. Adapun Ferrari terakhir kali meraih gelar juara dunia konstruktor pada tahun 2008, yang menjadi tahun saat Hamilton merebut gelar perdananya bersama McLaren. Sedangkan juara dunia terakhir yang berhasil dari tim Ferrari ialah Kimi Raikkonen pada tahun 2007 silam. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Lenovo menegaskan dominasinya di kawasan Asia Pasifik dengan kembali menempati peringkat pertama dalam daftar Gartner Asia Pacific Supply Chain Top 10 untuk tahun 2025. Ya, keberhasilan ini menjadi yang keempat kalinya secara berturut-turut bagi Lenovo yang juga menunjukkan peningkatan peringkat globalnya. Struktur rantai pasok Lenovo yang terdiri dari operasi di 180 pasar dunia serta lebih dari 30 fasilitas produksi di 11 negara menjadi kunci keunggulan. Tahun ini Lenovo juga memperluas jejak manufakturnya ke Arab Saudi guna memperkuat layanan di kawasan Timur Tengah dan Afrika, mendukung pertumbuhan pasar serta percepatan distribusi produk dan solusi. Lenovo mengadopsi strategi Lenovo Powers Lenovo yang mengintegrasikan teknologi AI di hampir seluruh aspek rantai pasoknya. Sistem pemantauan real-time yang dikembangkan mampu mendeteksi risiko dan merekomendasikan solusi otomatis, sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien, adaptif, dan tangguh menghadapi perubahan. Lenovo menjadi pelopor dengan menerapkan prinsip keberlanjutan pada lebih dari 298 lini produknya, menggunakan material daur ulang termasuk serat karbon hasil sampingan industri penerbangan. Inovasi juga dijalankan pada pengemasan ramah lingkungan berbasis tebu dan bambu, menegaskan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan. Selain merajai Asia Pasifik, Lenovo juga berada di posisi ke-8 dalam Gartner Global Supply Chain Top 25 tahun 2025, meningkat 2 tingkat dari tahun sebelumnya. Menurut Amar Babu, Presiden Lenovo Asia Pacific, prestasi ini membuktikan bahwa inovasi AI dan keberlanjutan menjadikan Lenovo benchmark transformasi rantai pasok global. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan teknologi Aurora Innovation kembali mencetak terobosan di dunia logistik dengan menghadirkan truk tanpa sopir yang sudah siap beroperasi siang dan malam. Teknologi otonom ini diharapkan merevolusi sektor transportasi barang dengan efisiensi, keselamatan, dan pengurangan biaya operasional yang signifikan. Aurora Innovation mengembangkan truk otonom dengan teknologi SAE Level 4 yang memungkinkan kendaraan berjalan tanpa pengemudi secara mandiri. Truk ini telah diuji coba di jalanan umum Texas dan siap beroperasi 24 jam non-stop, menjawab tantangan kekurangan sopir dan kebutuhan pengiriman barang yang terus meningkat. Fitur keselamatan ditingkatkan dengan sistem cadangan yang siap mengambil alih kendali jika terjadi masalah. Aurora menggandeng Nvidia untuk menyediakan chip canggih DriveThor yang menyokong kecanggihan komputasi AI, sementara Continental bertugas mengembangkan perangkat keras yang handal dan efisien untuk produksi massal. Kolaborasi ini memungkinkan truk otonom masa depan yang kuat secara teknis sekaligus hemat biaya,
mendukung skala besar operasional yang ditargetkan mulai 2025 dan berkembang pesat ke depan. Perusahaan menargetkan ratusan unit truk tanpa supir akan beroperasi di jalur publik Amerika Serikat mulai akhir 2025. Ekspansi ini juga meliputi rute-rute panjang antar kota penting dengan tujuan meningkatkan efisiensi logistik nasional dan menekan biaya pengangkutan di tengah permintaan pengiriman yang terus bertambah di era digital. Meski menjanjikan transformasi besar, teknologi otonom ini menghadapi tantangan serius seperti pengujian di kondisi cuaca buruk, memastikan keamanan transportasi publik, serta menyesuaikan dengan regulasi yang terus berkembang. Aurora berkomitmen terus melakukan pengembangan teknologi dan kerjasama dengan regulator untuk memastikan penerapan yang aman dan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, DJI resmi meluncurkan sepeda listrik Amflow PL di Amerika Serikat dibekali sistem Avinox bertenaga tinggi dan fitur canggih seperti pengisian cepat dan layar sentuh. Ya, meski dibanderol mulai dari 120 juta rupiah, Amflow menargetkan pasar premium sambil membuka peluang lisensi teknologinya ke brand lain. DJI resmi merilis sepeda gunung listrik Amflow PL di Amerika Serikat setelah meraih kesuksesan di pasar Eropa tahun lalu. Sepeda ini dibekali sistem penggerak revolusioner Avinox Drive buatan DJI yang terintegrasi dengan motor 1000 watt dan torsi maksimum 120 Nm. Meskipun dipersenjatai teknologi mutakhir, harga jualnya cukup mengejutkan, menandai masuknya DJI ke segmen premium dalam industri sepeda listrik. Amflow PL memiliki bobot hanya 18 kg, menjadikannya salah satu sepeda listrik gunung paling ringan di kelasnya. Dilengkapi suspensi belakang dari Fox dan sistem transmisi rear derailleur SRAM, sepeda ini mengusung struktur 4-bar linkage untuk stabilitas dan kenyamanan optimal di medan berat. Sistem Avinox yang ringkas juga memungkinkan desain ramping tanpa mengorbankan tenaga dan durabilitas. Salah satu fitur unggulan adalah layar sentuh full color yang memudahkan pengguna mengatur mode bantuan pedal dan memantau informasi penting saat berkendara. Teknologi pengisian cepat Gen 3 kali memungkinkan baterai terisi 75% hanya dalam 90 menit. Tak hanya itu, fitur auto mode dengan sensor cerdas dapat menyesuaikan tenaga bantuan secara otomatis tergantung medan dan gaya berkendara pengguna. DJI membandrol Amflow PL mulai dari $7.500 Amerika atau sekitar 120 juta rupiah. Sementara versi Pro mencapai $10.200 Amerika atau sekitar 163 juta rupiah. Menjadikannya bagian segmen ultra premium, meski mahal, DJI membuka peluang teknologi Avinox hadir di merek lain lewat lisensi ke 16 brand global. Sementara itu, DJI tetap aktif di lini drone, membuktikan bahwa ekspansi ini adalah strategi jangka panjang menuju dominasi ekosistem transportasi elektrifikasi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, THQ Nordic dan Gunfire Games resmi mengumumkan kehadiran Darksider 4, seri terbaru dari game aksi petualangan populer Darksider. Game ini akan dirilis untuk PC melalui Steam serta konsol PlayStation 5 dan Xbox Series XS. Darksider 4 menjanjikan gameplay third person dengan kombinasi pertempuran, penjelajahan, dan pemecahan teka-teki di dunia pasca apokaliptik yang kaya lore. Pemain dapat memilih salah satu dari 4 kesatria legendaris, masing-masing dengan senjata dan gaya bertarung unik yang membawa variasi dan kedalaman strategi dalam permainan. Game ini menggabungkan aksi cepat yang visceral dengan kemampuan supernatural serta world building yang ekstensif dengan lanskap apokaliptik penuh rahasia, musuh, dan bos mitos. Pemain diajak menjelajahi dunia besar dengan penuh tantangan dan kisah mendalam. Trailer teaser resmi Darksider 4 sudah dirilis dalam acara THQ Nordic Showcase 2025, meningkatkan antusiasme penggemar. Meski tanggal rilis pastinya belum diumumkan, pihak pengembang memastikan game ini akan meluncur dalam tahun 2025 untuk platform utama. Darksider 4 siap menjadi salah satu game aksi petualangan paling dinantikan tahun 2025 dengan kombinasi kisah epik dan gameplay seru. Siapkan diri Anda untuk kembali menjelajah dunia apokaliptik penuh aksi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, bagi Anda penggemar film superhero, kabar terbaru datang dari Sony dan Marvel yang resmi mengumumkan jadwal rilis film terbaru Spider-Man berjudul Brand New Day. Ya, film keempat yang dibintangi Tom Holland tersebut akan tayang di bioskop pada 31 Juli 2026 mendatang.
Sony dan Marvel resmi mengumumkan jadwal rilis terbaru film Spider-Man berjudul Brand New Day. Dalam video singkat, Tom Holland muncul dengan kostum Spider-Man versi terbaru lengkap dengan simbol laba-laba besar di dada. Ia menyapa kamera dan mengatakan kita siap sebagai tanda dimulainya produksi film. Kali ini desain kostumnya disebut mirip dengan versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield dalam Waralaba sebelumnya. Film ini akan melanjutkan kisah setelah No Way Home, di mana identitas Peter Parker telah terhapus dari ingatan semua orang termasuk MJ dan Ned. Mark Ruffalo dipastikan kembali sebagai Hulk dan Michael Mando kembali sebagai Scorpion. Film ini sutradarai Destin Daniel Cretton dan ditulis Chris McKenna serta Eric Sommers yang juga menulis No Way Home. Spider-Man Brand New Day dijadwalkan tayang pada 31 Juli 2026 dan diprediksi akan mendominasi box office global. Adapun film ini menjadi proyek besar terbaru Marvel pasca fase multiverse dan salah satu film yang paling dinantikan tahun depan. Namun sampai saat ini detail alur cerita masih dirahasiakan oleh Marvel Studios dan Sony Pictures. Berbagai sumber ada exchange. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Wayan dan rekan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.